Disadari atau tidak, ketidakpedulian Anda terhadap situasi adalah salah satu hal yang membuat Anda tetap berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Tentunya Anda membutuhkan keterampilan dan kemampuan yang membuat Anda lebih peka terhadap situasi seperti mampu membaca pikiran orang lain. Akan mudah jika kita semua tahu cara membaca pikiran orang lain. Oleh karena itu, kita bisa mengantisipasi terlebih dahulu, jika ada orang yang berniat buruk kepada kita. Mungkin generasi sebelumnya percaya pada hal-hal mistik, dan mampu membaca pikiran orang lain dengan bantuan praktisi ilmu hitam, seperti dukun. Tidak kali ini, Anda tidak harus berurusan dengan agama Anda, yang melarang Anda membaca pikiran orang lain. Sebenarnya, jika Anda mempelajari lebih dekat, ada beberapa cara sederhana untuk memperoleh keterampilan dan kemampuan membaca pikiran orang lain. Tentu saja, ini lebih aman, bebas rasa bersalah, dan lebih mudah dipelajari. Berikut beberapa cara untuk membaca pikiran orang lain. 1. Mengenal orang lebih baik. Anda harus melakukan ini lebih menarik. Dengan demikian, kita menjadi lebih sadar bagaimana orang-orang di sekitar kita. Perhatikan beberapa hal yang akan membantu Anda mengenal mereka lebih baik. Kebiasaan mereka, cara mereka berinteraksi satu sama lain, kesukaan dan ketidaksukaan mereka. Menyadari bahwa seseorang sedang membaca pikiran Anda adalah dasar dari keterampilan yang Anda peroleh. Karena itu, sangat penting untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka. 2. Ajukan pertanyaan yang tepat. Bahkan jika Anda sudah mengetahuinya, Anda mungkin tidak tahu apa itu sebenarnya. Jadi yang terbaik adalah mengajukan beberapa pertanyaan di tempat yang tepat untuk mengenal mereka lebih baik. Seperti disebutkan sebelumnya, mengenal orang lain lebih baik juga membantu memperkuat kemampuan Anda sendiri dan kemampuan Anda membaca pikiran orang lain. Ajukan pertanyaan yang dapat memberikan informasi lebih lanjut. Gali informasi yang benar-benar diperlukan sebanyak mungkin. Misalnya, lebih baik bertanya apa yang telah mereka lakukan beberapa hari terakhir, daripada bertanya bagaimana keadaan keluarga mereka. Jika Anda benar-benar ingin mendengar kabar keluarga mereka, tidak masalah dengan itu. Tetapi jawaban dari mereka akan bersifat umum. Untuk itu, diperlukan pertanyaan yang lebih spesifik, seperti contoh di atas, untuk menemukan jawaban yang lebih spesifik. 3. Perhatikan perubahan perilaku. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu faktor yang mempermudah membaca pikiran orang lain adalah mengenal mereka. Tentu saja, jika Anda sudah mengenal orang tersebut, mudah untuk mengetahui semua yang mereka lakukan. Ternyata mengubah perilaku orang yang Anda coba baca pikirannya, juga merupakan faktor penting. Alasannya, mengubah perilaku ini membuat pikiran orang lebih mudah dibaca. Tetapi ketika ditanya, mengapa, Anda juga harus tahu itu. Tidak ada jawaban yang datang. Atau, ada apa, jika Anda benar-benar berinteraksi dengan mereka secara teratur. Ini membuatnya lebih cepat dan lebih mudah untuk mengenali kondisi mereka, jika ada perubahan perilaku yang mereka alami. 4. Pelajari bahasa tubuh. Bahasa tubuh seseorang bisa menjadi cerminan jujur dari siapa dirinya. Bahasa tubuh seseorang juga bisa menjadi cara tidak langsung untuk bercerita. Misalnya, ketika seseorang merasa tidak nyaman, kemudian bahasa tubuh orang tersebut ditampilkan. Tentu saja, jika Anda mengenal orang tersebut dengan baik, jadi juga sangat mudah untuk memahami isyarat bahasa tubuh orang itu. Berikut adalah beberapa bentuk bahasa tubuh manusia. Anda dapat membaca bahasa tubuh positif dan negatif di beberapa tempat ini. Bahasa tubuh positif. Tubuh orang tersebut akan lebih condong terhadap kalian. Ketika duduk bersama mereka akan lebih rileks dan santai. Bagian tangan dan kaki akan selalu bergerak. Senyuman yang diberikan akan terlepas, tidak ada beban dan paksaan. Bahasa tubuh negatif. Tubuh orang tersebut menjauh dari Anda. Anggota badan bersilang. Jari tangan dan kaki tidak selalu bergerak. Mereka memalingkan muka saat Anda berbicara dengannya. 5. Perhatikan sentuhan yang diberikan. Saya tahu Anda memiliki teman dekat, tetapi mungkin Anda memiliki beberapa keanehan saat bertemu dengan mereka. Setidaknya seperti kebiasaan berjabat tangan, atau berpelukan saat seseorang mampu saat bertemu teman dekat. Tapi hati-hati jika teman Anda yang berjabat tangan,
atau melakukan hal lain saat Anda bersama sepanjang waktu tidak melakukannya. Jadi bisa dipastikan kondisinya tidak baik. Tapi jika Anda ragu, tanyakan kondisi sebenarnya, kemudian lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain. Apakah sama untuk Anda, atau apakah perubahan perilaku hanya untuk Anda? Jika memungkinkan, dia akan melakukannya kepada semua orang. Jadi dia pasti dalam masalah. Namun, jika hanya Anda, masalah yang dia sembunyikan mungkin ada hubungannya dengan Anda. 6. Perhatikan ekspresi wajah. Ekspresi wajah seseorang bisa menjadi salah satu media termudah untuk mengetahui bagaimana perasaannya. Kebanyakan orang tidak berbicara tentang apa yang tidak mereka sukai. Misalnya, jika seseorang tidak menyukai topik pembicaraan, mereka tetap diam tanpa mengekspresikan diri, seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya. Apakah mereka antusias dengan apa yang Anda bicarakan, atau apakah mereka sama sekali tidak menyukai topik yang Anda bicarakan? Ekspresi wajah seseorang terbentuk dalam sepersekian detik, tetapi pada saat itu, menjadi lebih mudah untuk melihat apa yang Anda rasakan. Bahkan menggunakan ekspresi wajah seseorang adalah pilihan termudah. 7. Menjaga jarak. Saya telah menemukan bahwa jarak membantu ketika Anda ingin membaca pikiran orang lain. Faktanya, hanya sedikit orang yang dapat memahami apa yang dimaksud seseorang dengan menjaga jarak. Saat orang ingin berinteraksi dengan Anda, menjawab dengan percakapan. Alih-alih menjaga jarak, mereka bersenang-senang tanpa merasa tertekan. Namun, bagi mereka yang berusaha menjaga jarak meski diajak bicara, saya cukup yakin, orang ini tidak ingin ada hubungannya dengan Anda lagi. Namun, jarak mungkin memiliki tujuan lain. Salah satunya adalah, Anda terburu-buru saat ingin berbicara. Itu sebabnya, mereka lebih suka menjaga jarak dari Anda. Dengan dua pemahaman dari pengamatan jarak, kita dapat menyimpulkan bahwa pemahaman terkait karakter memang harus sangat kuat. 8. Memahami nada bicara. Pada titik ini, Anda juga perlu memahami terlebih dahulu apakah intonasi berbeda dengan volume bicara. Karena ada ciri khas berbicara dengan lantang. Tapi intonasi di sini mungkin dalam intonasi ucapan atau kata-kata yang diucapkan seseorang. Saat orang yang Anda ajak bicara biasanya dengan nada rendah dan sangat santai. Tapi tiba-tiba suara itu semakin keras dan semakin cepat. Mungkin dia sedang memikirkan hal lain. Lalu ada orang yang menggunakan kata atau Situasi ini biasanya menunjukkan apakah orang tersebut benar-benar gugup. Namun, untuk dapat digunakan, intonasi ini harus disertai dengan ekspresi yang ditunjukkan. Mereka mencoba menyembunyikan nada dan ekspresi mereka. Tetapi ketika seseorang menyembunyikan sesuatu, sangat sulit untuk dihilangkan ketika seseorang menyembunyikan sesuatu. 9. Jawaban yang diberikan. Selanjutnya adalah jawaban mereka. Jawaban cepat dan singkat biasanya menjelaskan bahwa mereka frustrasi, atau malas tentang apa yang sedang dibahas. Sebaliknya, jawaban yang panjang menunjukkan bahwa mereka antusias dan tertarik dengan apa yang sedang dibahas. Namun, pada poin ini Anda juga harus memperhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh orang tersebut. Ini membuat Anda membaca pikiran sedikit lebih mudah. 10. Pilihan kata yang digunakan. Pilihan kata lawan bicara juga merupakan sarana pembacaan makna negatif. Ini bisa menunjukkan jika mereka tidak menyukai orang yang menjadi topik pembicaraan. Di sisi lain, mereka yang kurang percaya diri menundukkan kepala dan pergi. Jika seorang teman atau anggota keluarga berjalan dengan kepala menunduk, hubungi mereka secara pribadi sesegera mungkin. Untuk mengetahui apa yang mereka alami dan minta mereka untuk memberi perhatian. Setiap orang yang lahir di dunia ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Misalnya, apakah orang tersebut introvert atau ekstrovert? Tentu saja,
Menggunakan beberapa tips seperti yang dijelaskan di atas akan membantu Anda membaca pikiran orang lain. Saya telah menemukan bahwa membaca pikiran atau perasaan orang lain tidaklah mudah. Tanpa bantuan seseorang yang menempuh jalan yang salah. Itulah beberapa cara untuk membaca pikiran orang. Terima kasih.